Baik. Selamat sore kawan pajak, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Sudut Ngopi 215, Sudut Ngobrol Pajak Terkini, episode 18. Kali ini saya tidak sendiri, saya Rika, akan ditemani oleh rekan saya, penyuluh pajak yang baru, akan menemani wajah-wajah Instagram KPP Pratama Batang Utara. Bapak boleh perkenalan dulu, Pak? Oke, Kak Rifka, perkenalkan singkat aja ya Kak ya. Oke. Nama saya Ardani, ini baru masuk ke Batam Utara ini baru 3 bulan Kak. Jadi benar-benar newbie. Newbie di Batam Jadi masih ini, Pak, perlu perlu ini penyesuaian dulu. Oke. Tapi tetap langsung kita gas, nggak masalah Pak. Gasnya memang kalau Pak Dani ini terkenal penyuluh PES 3. Iya. Jadi buat teman-teman kawan pajak yang kalau ke KPP ketemu Pak Dani ini newcomer yang gercep banget teman-teman. Nah, kali ini Pak Dani kita ini bakalan ngebahas tentang aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP. Mungkin teman-teman semua pada belum tahu ya kode otorisasi DJP itu apa, aktivasi akun wajib pajak itu apa, karena selama ini makanannya DJP online Pak Dani. Nah, mungkin Jadi ini baru tren ya akhir-akhir ini. iya, ya. baru tren dari Tahun ini ya. awal tahun 2025. Kalau sekarang kan viral gitu. Viral, betul banget Pak, viral banget banget nih. Aktivasi Cortex nih apa? Sering banget ke KPP itu nanya aktivasi Cortex. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya ya, apa sih aktivasi Cortex dan kenapa harus Cortex? Nah, Dan kalau nggak salah Kak Rifka ini kantor pusat juga baru nge-blast email ke kawan pajak. betul. Banyak yang konsultasi. Iya, banyak yang konsultasi, ini emailnya bener nggak kayak gitu. Nah, kalau ada email yang seperti itu tuh responnya harus gimana Pak? Ya harus dipastiin alamatnya apakah benar dari pajak UID atau tidak. Kalau selain itu ya mohon diabaikan aja Bapak Ibu ya. Iya. Karena memang zaman sekarang ini harus hati-hati, banyak penipuan lah. Dan yang dipastikan kalau misalnya dapat email kayak gitu jangan dibalas ya Pak ya. Yes. Kalau ragu silakan datang ke kantor pajak terdekat juga kawan pajak. Nah, kali ini kita tuh mau membahas aktivasi akun, terus banyak beberapa bagian yang akan kita pelajarin. Yang pertama kita pelajari itu tuh Cortex tuh apa dan kenapa perlu diaktifasi. Nah, jadi Pak, kenapa kita itu menggunakan Cortex kayak gitu? Kenapa nggak menggunakan DJP online? Jadi kenapa kawan pajak? Karena sekarang itu kalau dulu kan DJP online ini fokusnya pelaporan aja ya Pak ya. Nah, pelaporan DJP online, nanti menunya billing, tapi kalau permohonan masih harus ke KPP. Nah, sekarang tuh ada perubahan dengan Cortex, mengingatkan lagi mungkin teman-teman yang baru atau yang udah pernah join live kita, Cortex ini dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan wajib pajak. Kalau dulu kan kalau kita lapor harus DJP online, permohonan masih harus kirim pos, harus ke KPP. Nah, melalui Cortex dia menjawab kebutuhan teman-teman dimulai dari registrasi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT tahunan dan SPT masa, pembayaran, kemudian juga pengajuan permohonan udah bisa by Cortex teman-teman semua. Nah, jadi Cortex itu sendiri kedepannya kita satu gitu, sistem ya. Iya, satu sistem. Kalau dulu kan banyak faktur sendiri, e-bot sendiri. Betul. Sekarang Cortex ini berbasis web, bisa dibuka di HP, bisa dibuka di laptop ya Pak ya. Nah, kenapa sih Pak kita itu harus mengaktifasi akun Cortex kita Pak? Yang ini Pak. Iya Kak, betul ya. Ini mulai pembuatan ini kan harus sebelum kita masuk Cortex kan kita harus aktivasi akun kita dulu. Setelah aktivasi akun selesai nanti ada kelanjutannya lagi Kak, harus ada apa itu yang namanya kode otorisasi. Iya. Nah, itu nanti kita akan bahas pada sore hari ini setelah itu akan dibedah. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita harus membahas ini? Karena bentar lagi tahun baru nih Pak, Iya, 2002. Nggak terasa ya 3 bulan lagi. Terasa. 3 bulan lagi kita akan masuk ke 2026, 2025 udah launching dan pasti 2026 awal Pak lapor SPT tahunan ya Pak ya. Lapor SPT tahunan udah nggak lagi di DJP online, tapi udah di Cortex teman-teman semua. Nah, teman-teman pada nggak tahu kan, mungkin masih kayak belum fasih nih, belum kerasa nih menggunakan Cortex. Nah, yang pasti utamanya kalau dulu tuh di DJP online kita tuh pakai Evin dan untuk aktivasi segala macamnya. Nah, di Cortex ini ada nama baru, aktivasi akun wajib pajak dan KO DJP gitu ya kan Pak. Jadi jangan tunggu musim lapor ya Pak. Jadi aktivasi lebih awal. Jadi kita persiapan lebih awal itu kan lebih bagus. Jadi yang paling penting kita bahas di sini termasuk juga nanti
kontak email dan HP itu baru benar-benar valid. Karena Iya. memang itu kuncinya di Cortex nanti Yes. ketika kita aktifasi akun. Betul, kunci dari aktivasi akun Cortex itu tidak lagi mengenal Evin, Betul. tapi menggunakan email dan nomor HP. Nah, syarat-syaratnya ini kita belajar dulu aktivasi. Syarat-syarat untuk aktivasi ini yang pertama adalah pastikan NIK dan NPWP kawan pajak semua sudah padan. Nah, kalau belum padan gimana? Silakan cek dari Cortexnya sendiri udah bisa. Kemudian yang kedua, email pastikan aktif dan bisa diakses. Email yang diakses adalah email yang kalau teman-teman punya DJP online, berarti email yang DJP online yang pastikan bisa diakses. Kemudian nomor HP harus aktif dan pastikan ada pulsa. Kalau misalnya mau isi pulsanya berapa, sebenarnya isi pulsanya itu nggak perlu banyak-banyak, 5.000 aja udah cukup untuk proses OTP. Dan perlu dipastikan juga untuk yang nomor-nomor pasca bayar itu nomor prabayar ya bahasanya Pak. Iya. Pokoknya nomor yang sifatnya kita bayarnya di kemudian hari yang bukan motong pulsa itu tuh harus kontak ke providernya, karena kalau nggak dikontak nanti nggak akan bisa muncul OTP-nya seperti itu. Kemudian sediakan alamat, kalau untuk yang buat NPWP pastikan alamatnya sudah sesuai KTP, kalau nggak nanti update datanya sulit. Oke, Seperti baik. itu. Itu ya, Kak, ya. Kalau salah satu belum siap, misalnya email atau HP masih kosong iya. atau tidak match, nah ini kan harus kita rubah dulu. Nanti di belakang kita bicarakan. Kak. Siap-siap Pak. Oh, simak terus ya, kawan Simak pajak terus, ya. kawan Jangan pajak lihat. ya. Oke. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya apa nih Pak? Kita mau bahas alur aktivasi akun Cortex. Iya. Gimana sih Pak alur aktivasi akun Ya, Cortex kalau sendiri? kalau NIK belum aktif, ini wajib diaktifkan dulu Oke. sebagai NPWP. Nanti kan karena kita sudah memakai apa ya namanya ya, single identification number Kak. Oke. Jadi nomor KTP sekarang udah bisa dibuat untuk NPWP. Berarti kuncinya di NIK ya Iya, Pak ya? tapi kan ada pertanyaan, wah berarti kalau aku pakai NIK ini harus bayar pajak dong? Semua orang yang pakai NIK harus bayar Iya. pajak? Enggak. Itu ada syaratnya. Kalau Iya. memang syarat subjektif belum terpenuhi ya NIK-nya nggak perlu diaktifasi gitu loh. Jadi ada dua cara Kak. Nanti Gimana? aktifasi NIK menjadi NPWP. Ini hasilnya Anda wajib pajak akan menjadi WP, wajib lapor SPT dan dapat akun Cortex ya kalau aktifasi NIK. Tapi bisa juga hanya registrasi. Jadi kawan pajak terdaftar di sistem untuk keperluan pembuatan dipotong tapi belum menjadi statusnya belum menjadi wajib pajak. Oke, Jadi ada dua itu Kak. berarti kalau untuk ini beda dengan pendaftaran ya Pak ya. Beda, Kalau ya. aktivasi akun wajib pajak itu ada dua cara, aktivasi akun wajib pajak yang buat menjadi NPWP dan aktivasi akun wajib pajak yang hanya registrasi. Yang menjadikan wajib pajak itu yang ketika teman-teman pilihnya aktifkan akun wajib pajak. Kalau registration only, teman-teman itu berarti belum NIK-nya menjadi wajib pajak. Hanya kebutuhan buat faktur gitu-gitu Betul. yang kalau sifatnya mewakili perusahaan ya teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian teman-teman, kalau misalnya gimana sih cara aktivasi akun wajib pajak di Cortex? Yang pertama adalah pastikan teman-teman buka browsernya, bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Google, dicari Cortex. Biasanya pencarian paling atas adalah websitenya adalah cortexdjp.pajak.go.id. Nah kemudian setelah itu untuk aktivasi akun wajib pajak, teman-teman nanti ada tulisan aktifkan akun wajib pajak, terus pilih opsi sesuai kebutuhan. Kalau sudah punya NIK, silakan teman-teman yang sudah punya NIK diisi apakah wajib pajak sudah terdaftar di checklist iya, baru teman-teman mengisi NIK-nya seperti itu. Kemudian isinya udah NPWP 16 untuk orang pribadi adalah NIK ya, jadi tidak lagi menggunakan NPWP 15 digit. Kemudian untuk teman-teman yang NPWP badan ditambahkan 0 di angka depannya. Kemudian untuk NPWP WNA pastikan menggunakan NPWP yang 15 digit ditambah 0 di depannya, seperti itu. Jadi nanti kemudian habis itu masukkan email yang valid dan nomor HP yang valid. Nah kalau misalnya emailnya ada centang yang salah atau misalnya X, itu pastikan lagi formatnya, karena 0815 sama 62815 itu sangat berpengaruh untuk proses validasinya, seperti itu. Nah gini Kak, kalau email di data lama kosong dan tidak cocok, itu jangan dilanjut reset dulu, cek dulu pemadanan NIK lewat aktivasi akun BP. Betul. Lalu lakukan perubahan data via kirim pajak. Jadi kalau ada email dan nomor HP yang tidak cocok kawan pajak, ini harus melakukan perubahan data ke KPP terdekat. Oke. Jadi tidak harus ke KPP terdekat ya Kak, dimanapun bisa kan ya Pak? KPP manapun. Jadi kalau dulu kan soalnya ini Pak, Evin Badan itu harus terdaftar. Ya.
Berarti sekarang udah nggak perlu ya, nggak perlu jauh-jauh badan orang pribadi, kalau kebutuhan untuk Cortex bisa di mana saja. Itulah salah satu keunggulan Cortex, Pak. Oke. Baik, jadi secara prinsip kan banyak ya, keluarga itu dianggap satu kesatuan ekonomi, Oke. sehingga hak dan kewajiban perpajakannya itu ditanggung oleh kepala keluarga. Tapi dalam kondisi tertentu boleh kawan pajak nanti bisa untuk NPWP sendiri, jadi nik istri sendiri, nik suami sendiri, jadi bisa lapor sendiri-sendiri dalam kondisi tertentu. Boleh memilih. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya istri sudah ada di duk suami, itu maksudnya gini teman-teman, mungkin masih pada bingung ya, duk ini apa, data utama keluarga. Nah, kan ada tuh Pak, kalau dulu tuh case-nya kalau istri Kalau di di Cortex ini ada istilah yang keren, Family Tax Unit. Iya, FTU, Family Tax Unit. Nah, jadi buat istri-istri, ibu-ibu yang lagi di rumah atau yang lagi di kerjaan, kalau misalnya NIK-nya dulu punya NPWP atau misalnya dulu punya NPWP dan sudah dihapuskan, memilih gabung sama suami, gimana nih prosesnya nanti di Cortex? Apakah harus buat NPWP lagi? Sudah tidak perlu ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua cukup pastikan di Cortex suaminya itu di data FTU-nya sudah ada data NIK istri-istrinya kayak gitu. Nah, terdata sebagai DUK di data unit keluarganya di FTU-nya kalau versi bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi nanti begitu di Cortex-nya misalnya istrinya ternyata direktur Pak di perusahaan lain gitu kan. Nah, dia itu nggak perlu, dia mau tetap gabung tapi dia pengen punya akun Cortex-nya ya kan tuh. Nah, berarti nanti tinggal diaktifkan akun wajib pajak di bagian sebagai PIC kayak gitu. Nah, nanti kalau ternyata belum terdata di DUK, berarti untuk aktivasi akun wajib pajaknya di pendaftaran registration only seperti itu. Lanjut Pak. Nah, kalau misalnya tadi kan itu ngebahas gimana cara aktivasi akun. Gimana nih kalau datanya nggak cocok atau misalnya kosongan kayak gitu kan, ada tuh Pak case-nya Pak. Jadi pertama itu kita ngeceknya itu adalah dengan teman-teman cek nih di lupa kata sandi, terus input NIK. Kalau ternyata nomor pas input NIK emailnya tidak ada, itu berarti belum ini Pak, email datanya kosong kayak gitu, belum sinkron. Nah, yang dilakukan adalah aktifkan akun wajib pajak, dicek. Kalau datanya tidak sesuai, berarti silakan hubungi Kering Pajak 1.500-200 atau silakan ke kantor pajak terdekat kayak gitu. Jadi siapkan datanya itu adalah email, nomor HP. Nanti bakalan kalau misalnya di Kering Pajak nanti ada poronya, proof of recordnya. Jadi nanti dipastikan memang yang nelpon adalah orang sesungguhnya kan, karena kita menghindari kan Pak nanti akunnya dibajak orang lain seperti itu. Jadi kalau sudah nik sama NPWP badan, ini kalau sudah selesai baru kita bisa lanjut ke aktivasi ya. Oke, betul banget Pak. Selanjutnya, nah kita kemudian akan kalau ini enggak di Cortex ini ada dua jalur tanda tangan sekarang. Ini kita akan bahas kode otorisasi. Ya. Kalau di Cortex ini kita akan bahas ada dua ya untuk tanda tangan elektronik ini. Jadi satu ada tanda tersertifikasi untuk belibet aku. Itu ada yang BSN, ada yang Peruri, ada yang Sikatur, tapi kawan pajak nanti pilih yang KODJP saja. Jadi ada macam-macam tanda tangan elektronik. Kemudian ada yang kedua kode otorisasi. Tadi yang sudah saya sebut tadi ya. Jadi nanti kawan pajak pas aktivasi kode otorisasi ini pilih aja yang KODJP. Gitu kan. Jadi kembali lagi mungkin teman-teman KODJP ini apa bingung gitu kan Pak. Kalau teman-teman sekarang kan udah teknologi nih, kan ada yang namanya tanda tangan elektronik kayak gitu kan. Nah, Paspres dan KODJP itu adalah hal yang sama. Nah, jadi produknya KODJP itu menghasilkan Paspres. Paspres ini digunakan untuk apa? Jadi kalau dulu kan kita submit SPT kita pakai kode token ya Pak ya, kode token kirim baru kita masuk ke email nanti submit. Nah kan kalau kode token tuh kan case-nya bahkan beberapa hari ini ada kendala nih Pak, SPT tahunan yang di DJP online tidak bisa dilaporkan karena kodenya lama masuk. Nah, tapi di Cortex ini kita sudah tidak lagi menggunakan metode itu. Kita menggunakan metode adalah memasukkan Paspres yang didapat dari pengajuan KODJP atau kode otorisasi DJP. Nah, sebenarnya pengajuannya itu gampang teman-teman dari Cortex sendiri, dan kalau teman-teman sudah punya tanda tangan eksternal dari
TTE pihak ketiga lainnya misalnya kayak Privy atau misalnya BSSN itu bisa juga dipakai di Cortex. Tapi buat teman-teman yang belum punya, gampang banget, nanti tinggal ke Cortex-nya aja, pengajuannya nanti pilihnya KODJP kan Pak. Gitu. Nah Berarti kalau teman-teman kantor pajak belum mengaktifasi KODJP, kode otorisasi ini, nanti akan submit SPT nggak bisa ya Kak ya? nggak bisa, iya. Jadi penting banget ini kuncinya untuk submit SPT ya, SPT tahunan nanti untuk tahun depan, tahun 2005 kita laporan tahun 2026 itu nanti kuncinya harus pakai KODJP. Betul banget teman-teman semua. Jadi dipastikan lagi kalau yang tadi kita pelajari tentang aktivasi akun wajib pajak, kita memastikan email dan nomor HP. Untuk proses administrasi, tanda tangan, sign semuanya di Cortex itu menggunakan Paspres. Paspresnya bisa didapatkan dari KODJP atau dari pihak ketiga lainnya yang teman-teman sudah terregistrasi sebagai tanda tangan elektronik ya teman-teman. Nah Pak, gimana sih cara untuk pengajuan KODJP di Cortex? Oke, untuk pengajuan KO ini sebetulnya gampang saja ya. Pertama kan validasi tahap pertama login Cortex ya. Terus pilih nanti di menu portal saya. Kemudian di portal saya ada menu banyak tuh di kiri tuh. Kemudian pilih permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ya. Kemudian di KODJP buat paspres, checklist pernyataan, kemudian klik kirim simpan bukti elektronik. Jadi sederhana sebetulnya, tidak perlu banyak data yang perlu diisikan di situ ya. Tapi itu penting banget sebagai kunci nanti untuk submit SPT dan lain-lain tentunya. Buat butuh potong kan juga pakai ini kok. Dan perlu dicatatkan lagi nih Pak buat teman-teman nih, pengajuan KODJP ini kan kalau kita biasanya kan moving ya Pak, kalau kayak registrasi akun wajib pajak misalnya lupa kata sandi atau misalnya aktivasi akun wajib pajak di JPON itu kan harus standby email ya. Nah untuk Paspres ini sendiri beda sama sertifikat elektronik yang digunain waktu pengajuan sertel yang sebelum-sebelumnya yang badan Pak. Jadi kalau ini tuh sertelnya tuh jadi password yang teman-teman buat waktu pengajuan di Cortex itu teman-teman harus ingat karena nanti password Paspresnya itu tidak akan dikirim ke email. Jadi karena memang karena kan sifatnya tanda tangan ya. Jadi dianggap ketika mengisi Paspres itu ya teman-teman sudah ingat Paspres yang diisi apa, makanya tidak ada notifikasi Paspres apa yang dibuat. Kalau misalnya kawan pajak lupa Pak, berarti tinggal pengajuan lagi KODJP-nya buat Paspres ulang, jadi tidak ada lagi pengajuan KO minta dikirim ulang Paspres itu nggak ada. Jadi ketika teman-teman lupa KODJP-nya Paspresnya apa, silakan pengajuan KO seperti yang dijelasin sama Pak Dani tadi. Teman-teman ke portal saya, pengajuan KODJP, diisi datanya, Paspresnya mau dibuat apa, dan yang mungkin perlu diperhatikan ini teman-teman, karakternya Pak. Tadi kita lupa jelasin itu. Nah untuk itu apa nih karakternya gimana? Harus ada angka, harus ada huruf kapital, harus ada simbol, dan minimal 8 karakter. Iya, minimal 8 karakter. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, password DJP Online tidak sama dengan password Cortex. Habis selesai buat password Cortex ini ada lagi Paspres. Semua password Cortex dan Paspres ini boleh disamakan, boleh dibedakan, tapi yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa ketentuan. Pertama minimal 8 karakter kayak kata Pak Dani, terus pastikan ada huruf kapital, ada angka, dan ada satu tanda baca. Misalnya bisa edukasi @2025 itu bisa jadi password, tapi jangan disamakan ya, habis nonton live semua passwordnya sama, jangan gitu. Tapi itu bisa jadi inspirasi, yang pastinya E-nya huruf besar misalnya, baru ada angka @. Dan tanda bacanya sendiri ini sebenarnya ada beberapa tanda baca yang nggak bisa Pak. Oh iya. Jadi kalau yang pasti kalau yang tidak bisanya saya belum pernah coba kayak kendala ya Pak. Tapi saya pernah itu kendala tuh di Paspres ketika saya buat tanda seru. Ingat aku, tanda seru. Tanda seru nggak bisa kan Pak. Tanda seru tuh nggak bisa. Jadi jangan pernah buat misalnya lapor pajak tanda seru 1 2 3, jangan. Itu nanti nggak akan bisa tercreate Paspresnya, pasti langsung error. Nah, ada notifikasi password tidak bisa digunakan kayak gitu. Nah, jadi apa nih Pak simbol-simbol yang bisanya apa? Setahu saya Pak ya, bisa. Bisa. Pak. Terus dolar bisa. Iya, dolar juga bisa. Jadi teman-teman nanti inspirasi yang udah pasti nih, udah pakem yang kayak teman-teman 1 2 3. Jadi nanti kalau kawan-kawan pajak nyoba, kira-kira kalau nggak bisa berarti ini nggak boleh gitu aja. Iya, jangan bingung udah ngetik ini kok nggak masuk, ternyata hanya karakternya aja. Iya, kalau angka sama kapital jarang error ya Pak. Yang error tuh biasanya adalah
tanda ininya, bacanya seperti itu. Juga teman-teman jangan lupa kalau sudah mengajukan KODJP nanti dilihat validitas statusnya ya. Betul. Jadi bisa di menu dibuka profil saya, kemudian dipilih menu nomor identifikasi eksternal. Di situ nanti ada status valid atau invalid. Kalau statusnya valid berarti sudah oke. Kode verifikasi bisa dipakai. Tapi kalau invalid kawan pajak harus ajukan lagi. Oke, siap-siap Pak. Selanjutnya nih, tadi kita udah ngebahas tentang aktivasi akun wajib pajak, gimana caranya, yang istri juga bagaimana. Terus kita juga membahas tentang KODJP. Ternyata KODJP ini adalah pengganti Paspres dari kode verifikasi ketika mau submit SPT. Nah, sekarang Pak, apa sih Pak masalah-masalah umum yang paling sering ditemuin? Kalau di saya Pak ya, yang paling sering umum ditemuin wajib pajak nih, mungkin nanti wajib pajak kalau mau menghadapi Kortax dan menemukan masalah ini nanti bisa coba sendiri. Jadi yang pertama itu yang paling sering ditemukan kendalanya adalah karena gagal aktivasi akun wajib pajak. Nah, gagal aktivasi itu sebenarnya simple aja teman-teman. Kalau misalnya gagal aktivasi, kayak tadi kami jelaskan, pertama itu pas buka Kortex dicoba dulu, kalau merasa pernah punya akun DJP online, diklik lupa kata sandi. Diklik lupa kata sandi, diinput NIK-nya, terus kalau tidak muncul email dan nomor HP berarti kemungkinan belum aktivasi. Nah, nanti kalau diaktifkan akun wajib pajak ternyata email dan nomor HP-nya salah, berarti memang harus perubahan kayak gitu. Pokoknya kalau tandanya kalau nomor HP dan nomor email valid ini centang hijau gitu. Iya, kalau betul. Centang merah palang merah gini nggak boleh. Iya, harus gitu. ada perubahan Jadi data. memang harus dipastikan ada perubahan data dan memang nggak bisa ya Pak. Kalau dulu kan ubah email dan nomor HP pas aktivasi bisa ya di DJP online, tapi ini memang dikunci. Jadi silakan hubungi Kring Pajak 1500-200 atau silakan ke KPP terdekat. KPP terdekat ya, bukan KPP terdaftar. Jadi memudahkan wajib pajak kalau misalnya adanya di daerah teman-teman KP2KP atau ternyata KPP yang bukan wilayah terdaftar, tetap boleh untuk perubahan email dan nomor HP. Yang perlu dibawa pastikan bawa KTP kalau orang pribadi dan email dan nomor HP yang aktif, HP-nya harus ada pulsa seperti itu. Kemudian masalah yang pernah saya temuin lagi tuh Pak, masalah selfie. Selfie itu sering tuh beberapa error. Nah itu tuh ternyata Pak, dia cukup memastikan bahwa pencahayaan yang cukup dan yang satunya lagi. Jangan pakai topi. Iya, jangan pakai ketutupan mukanya. Harus jangan pakai kacamata juga kan betul, Pak, ya. seperti itu. Jadi jangan ketutupan apapun ya teman-teman, dan dipastikan juga wajahnya masih sama dengan foto KTP-nya Pak. Jadi kemarin itu banyak permasalahan kan itu soalnya teman-teman, Kortex ini terintegrasi sama Dukcapil. Betul. Kondisinya mungkin foto KTP-nya itu waktu dia umur masih 17. Terus karena mungkin lama di luar negeri baru balik ke Indonesia, tiba-tiba aktivasi Kortex kan perubahan wajah 10 tahun itu sangat beda ya Pak ya. Entah Dulu hitam sekarang kuning atau balik. Siapa tahu dari siapa tahu suntik kulit putih kan Pak, suntik vitamin C jadi putih banget. Nah ternyata tuh beda wajahnya, proporsi wajah yang di KTP dengan proporsi wajah di Dukcapil. Nah kalau untuk kondisi yang seperti itu memang kita harus mengarahkan wajib pajak teman-teman semua update dulu foto KTP-nya ya kan. Kalau misalnya siapa tahu dulu fotonya waktu itu dulu rambutnya gondrong, tiba-tiba rambutnya itu kan kadang postur wajahnya jadi beda ya Pak ya. Nah itu silakan update dulu foto wajah di Dukcapil seperti itu. Ya, karena memang KTP ini kan berlakunya seumur hidup ya Kak. Iya, sering lupa update foto. Betul. Tiba-tiba baru 30 tahun kemudian mau aktivasi Kortex, itulah yang jadi masalah Bapak Ibu semua. Nah kemudian yang ini lagi Pak, yang sering case-nya itu lupa Paspres. Nah kalau lupa Paspres sebenarnya nggak usah panik. Kalau lupa Paspres itu cukup selama bisa login Kortex ya Pak ya. Silakan ke portal saya, ke permintaan kode otorisasi DJP, udah tinggal buat Paspres baru. Nggak usah diingat-ingat Paspres yang lama kalau lupa, tinggal buat baru. Jadi lebih mudah ya daripada iya. Dan dipastikan masalah yang ditemui adalah mungkin untuk aktif Kortex dan KODJP, kalau teman-teman udah lihat video ini belum aktivasi, silakan aktivasi sekarang. Karena 3 bulan lagi udah masa pelaporan ya Pak ya. Kita takut sistemnya lagi down, teman-teman butuh pula urgent untuk lapor SPT dan segala macamnya. Oke Kak, ini ringkasnya gini ya Kak ya. Gimana Pak? Jadi hari ini kita bahas untuk aktivasi akun Kortex, kemudian juga kode otorisasi atau sertifikat elektronik.
Semua dokumen elektronik sah dan siap digunakan. Kalau sudah akun Kortek kawan pajak aktif dan kalau DJP-nya sudah aktif. Jadi semua pelaporan SPT tahunan kan sudah siap nanti. Setelah ini kawan pajak akun Korteknya aktif dan kalau DJP-nya aktif. Gitu ya Kak ya? Iya. Jadi perlu dipastikan secara matang, yang paling dasar itu memang dua itu Pak, aktivasi akun dan KODJP. Jadi dipastikan kembali, silakan datang ke website korteksdjp.pajak.go.id untuk memastikan apakah. Ini ada pantun Kak sebelum YouTube. Oke, boleh. Beli buah di pasar pagi. Cakep. Kalau ada yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Artinya, Jalan-jalan ke Pasir Putih. Cukup cakep. sekian dan terima kasih. Oke. Masih ada lagi. Apa lagi Pak? Makan kupat pakai santan, menawi lepat nyuwun pangapunten. Oke, demikian kita wajib akhir. pajak. Demikian untuk sudut ngopi kali ini teman-teman tentang aktivasi akun Kortes Wajib Pajak dan KODJP. Terima kasih buat teman-teman yang hadir dan kita akan masih ada episode-episode selanjutnya. Siap. Kemarin sudah dengan wajah baru Pak Awana dan Bu Asia. Sekarang kita ada Pak Dani. Nantikan lagi karena wajah-wajah selanjutnya akan dihiasi oleh kami berempat seperti itu. Dan juga Pak ada satu pengumuman. Apa? Kita ada kelas pajak Korteks loh iya, Pak. iya, Siap. Jadi buat teman-teman yang nonton, untuk yang terdaftarnya di wilayah KPP Pratama Batam Utara, kita ada kelas pajak Korteks yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, tapi nanti akan ada update terus. Dan kalau untuk pendaftarannya sudah ada di feed sebelumnya, di feed Instagram kita, linknya silakan isi tanggal yang tersedia. Baik, seperti itu. iya. Jadi teman-teman nanti tahun depan udah ready Pak, udah aktivasi akun wajib pajak, udah aktivasi KODJP. Oke. Dan gambaran laporan SPT tahunan badan sama OP sudah ada ya. Iya, Nanti kita seperti silakan di itu. kelas pajak itu. Oke, demikian untuk kegiatan sudut ngopi kita kali ini. Sampai jumpa di sudut